kalau dana kelurahan sendiri Pak, itu kan pasti ada sarana fisik, ya kan bangun-bangun apalah, gorong-gorong atau apa-apa. Nah itu, mosok si Rano kanggo Pak Lurah pirang persennya? Ya asli tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sri Artu Swasti Prajapiah. Kembali lagi di program Ngopi, ngobrol pagi bareng Kecamatan Tingkir. Seperti tradisi yang sebelum-sebelumnya, di sini sudah ada kopi. Kita seruput dulu. Siap. Mantap. Seruput dulu. Pasti mantap. Pasti Ya. mantap. Di sini sudah datang bintang tamu di episode yang ketiga ini. Beliau adalah Bapak Muh Irwan Susanto. Betul? Betul? Iya. Sekaligus menjabat sebagai Lurah Sidoarjo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Siap. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sehat? Bang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya. Nah, di pagi ini sambil karena cuaca agak mendung-mendung gimana gitu ya. Nah, kita memang Berawan-berawan cantik, cocok untuk ngopi. masuk ya. Jadi memang kita sengaja Pak ini kita di suasana yang lain. Betul. Ini di tempat terbuka. Alhamdulillah kita berada di Tea Coffee. Di mana itu, Mas? Di wilayahnya juga wilayah Kecamatan Tingkir juga. Harus dong. Jadi kita memang ada ide-ide segar dan suasana yang lebih menunjang gitu ya. Biar Cair, moodnya- ide-ide keluar. Wah, ini yang penting, ide-ide keluar. Baik, Pak Lurah. Siap. Ini di episode ketiga ini Betul. kita akan membahas tentang musyawarah rencana pembangunan, Musrenbang. khususnya di Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Kelurahan Sidoarjo Sidoarjo Kidul. Ya. Ya. Jadi ini Pak, kalau masyarakat yang belum tahu, musyawarah rencana pembangunan atau sering kita sebut musrenbang sendiri itu apa sih Pak ini? Musrenbang itu simpelnya, Ya. simpelnya itu musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi pemerintah dalam konteks Ya. belanja masalah ataupun belanja kebutuhan masyarakat. Ya. Simpelnya seperti jadi perencanaan yang selama ini kita bahas, kita ajukan itu memang benar-benar biar berasal dari bawah ataupun dari masyarakat. Ya. Bahasa kerennya bottom up. Jadi perencanaan ini, kebijakan apa yang disusun pemerintah itu memang benar-benar apa yang diinginkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, entah baik fisik maupun non fisik, baik sarpras maupun pemberdayaan masyarakat. Jadi setiap tahun itu kan mesti kan dinamis. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu harus terencana dengan baik. Jadi uang negara, uang yang berasal dari rakyat itu benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat. Simpelnya seperti itu. Oke. Jadi memang pembangunan ini sekarang ini masyarakat mengajukan terlebih dahulu Betul. dari tingkat RT terlebih dahulu, tingkat RT, RW, ke kelurahan sampai naik. Alurnya simpelnya seperti ini. Jadi dalam kerangka musrenbang itu kita merencanakan musyawarah sekarang, nanti akan dilaksanakan periode tahun berikutnya. Oh, begitu. Jadi dalam proses perencanaan pembangunan ini, khususnya kami di kelurahan, sesuai dengan arahan Bapeda Kota Salatiga, di situ kita ada pedoman yang mendalaminya. Jadi sebelum musrenbang kita ada pramusrenbang. Pramusrenbang. Titik poin paling penting ini justru di pramusrenbang, karena memang pramusrenbang ini terjadi dan berlangsung di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Kan terkadang masyarakat itu kan mungkin kekurang pahaman ataupun kekurang tahuan. Ya. Jadi kita dari kelurahan mencoba masuk ke masyarakat untuk memberikan pemahaman baik regulasi segala macam agar memang masyarakat pada akhirnya bermusyawarah itu benar-benar bisa menggali sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi Ya. dimulai dari RT, nanti kita dari kelurahan itu akan bersurat melalui form-form segala macam, nanti dalam sarsehan RT ataupun nanti dibawa ke atas tingkat RW, Ya. itu bisa mengerucut terdapat dan prioritas-prioritas, ya itu yang prioritas-prioritas ini nanti yang akan dibawa ke kelurahan. Jadi Oke. sebelum musrenbang pun ada pramusrenbang tingkat kelurahan. Ya. Di sini kita diskusi
panjang lebar, menyesuaikan dengan anggaran tentunya, karena di sini sekarang konsep musrenbang itu kita menjadi warga Salatiga harus bersyukur. Oke. Bersyukurnya sekarang kelurahan juga dibekali dana kelurahan, jadi asas perencanaan ini benar-benar bisa diharapkan nanti akan terrealisasi atau tidak. Ya. Nah, jadi makanya itu dari segala unsur, baik dari masyarakat itu sendiri, dari kalangan pemuda, dari kalangan forum anak, dari kalangan ibu-ibu segala macam, tapi juga tidak melulu bottom up. Ya. Karena memang ada yang top down. Top down ini program-program pemerintah yang memang harus dijalankan, yang sudah direncanakan baik tingkat pusat, provinsi ataupun kota. Sebagai contoh ada di bidang kesehatan harus apa sekarang isunya stunting, terus di bidang perempuan sekarang gender dan segala macam. Dan Nah, yang itu nanti, mau ini yang mau apa namanya dilaksanakan makan gratis nih. ya. Ini termasuk dari atas ke bawah ya. Betul, ini yang akan dilaksanakan dan juga ditujukan kepada masyarakat kita tentunya yang Baik. sedang melaksanakan pendidikan baik di SD ataupun Ya. SMP. Menarik Pak. Ini sebelum kita masuk ke dana kelurahan. Nah, Betul. tadi kan sudah ada jenengan bilang pramusrenbang. Itu perannya itu kapan Pak biasanya? Musrenbang itu biasanya Bulan apa? Lebih spesifik aja. kalau di tahun ini Ya. kita sekarang di September itu biasanya dilaksanakan rentang waktu November sampai Desember. Mulainya November sampai Desember. Desember itu bebas, maksudnya tidak ada petunjuk pasti karena musrenbang di tingkat kelurahan itu sesuai jadwal yang sudah berjalan itu Ya. biasanya di bulan Januari. Maka dari itu pada saat musrenbang itu dilaksanakan, musrenbang tingkat kelurahan itu kan tentunya akan menghadirkan beberapa OPD segala macam. Hal-hal yang menjadi prioritas, hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan di situ kayak dipresentasikan kembali. Baik. Jadi ramenya sudah tidak di musrenbangnya. Saya yakin kan dengan waktu yang terbatas, dengan Ya. proses Banyak timing, pengajuan. betul, banyak pengajuan, maka dari itu poin pentingnya itu justru di pramusrenbang. Jadi November dan Desember berdasarkan pengalaman di Kelurahan Sidoarjo Kidul, kami nanti di situ bersama teman-teman LPMK, Ya. RW dan yang terkait lah pokoknya seperti itu. Baik, ya. Nah, ini Pak. Betul. Untuk musrenbang sendiri itu ada berapa tahapan? Mulai sampai diputuskannya. Kalau untuk musrenbang sendiri itu secara garis besar ya, Ya. secara garis besar nanti bisa diskusi bersama. Jadi kami ambil dari tingkat kelurahan, walaupun Baik, di tingkat ya. kelurahan itu di bawah masih ada tadi yang saya RW, sampaikan RT, pramusrenbang ya. itu. Oke. Tingkat kelurahan nanti setelah tingkat kelurahan dinaikkan musrenbang tingkat kecamatan, di situ nanti akan dinaikkan kembali ke tingkat kota ataupun musrenbang RKPD. Nah, di Oke. sini nanti akan menjadi sebuah visi ataupun program dari tingkat kota secara menyeluruh dalam hal ini harus diselaraskan dengan visi misi baik wali kota Ya. ataupun kalau sekarang PJ wali kota 2023-2026. Oke. Katakanlah seperti itu. Ya, baik. Nah, kalau tadi kita sudah mengupas soal musrenbang, nah sekarang tadi jenengan bilang kan dana kelurahan. Betul. Apakah dana kelurahan ini harus melalui proses musrenbang? Semua perencanaan, semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Ya. yang membutuhkan anggaran itu harus ada dasarnya. Oh, gitu. Jadi kenapa seperti itu ya? Yang kita laksanakan ya yang harus yang diusulkan. Tidak boleh saya selaku lurah ini aku pengen bangun sana tanpa melalui musrenbang terus saya harus otoriter kita bangun ini pokoknya kita Dadaan? bangun tidak boleh. Oh, gitu Tidak ya. bisa, Nah, tidak ini. bisa. Jadi memang harus direncanakan dan disepakati bersama. Baik. Kuncinya disepakati bersama. Ya, jadi memang untuk program-program pembangunan ya, khususnya infrastruktur maupun non infrastruktur itu memang harus direncanakan. Betul Dan sekali. itu tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sebagai contoh Oke. musrenbang di tahun 2024 ini untuk kegiatan besok tahun 2025. Nah, besok juga untuk musrenbang tahun di bulan Januari 2025 untuk tahun anggaran 2026. Ya. Jadi apabila ada fluktuatif ataupun segala macam tetap harus kembali ke kesepakatan awal ataupun ada yang dinamisasi anggaran segala macam itu nanti disepakati bersama kembali Oke. di berita acarakan. Ada dasar dokumen perencanaan pembangunannya intinya seperti itu. Nah, di dalam dana kelurahan sendiri, dana kelurahan itu di dalamnya apakah semuanya anggaran itu untuk infrastruktur atau bisa digunakan untuk yang lain? Sesuai Perwali nomor 14 tahun 2023 yang mengatur tentang pedoman pelimpahan wewenang sebagian wewenang kepada camat dalam hal ini Pak Camat selaku pengguna anggaran dan kami lurah selaku kuasa pengguna anggaran di situ sudah diatur bahwasanya pembangunan tidak melulu ke fisik. Bahkan untuk tahun 2025 besok sesuai edaran dan regulasi ataupun arahan dari tingkat kota dalam hal ini Bapeda kita ada persentase fisik dan non fisik. Fisiknya 65%,
35%-nya non fisik. Dalam hal ini Ya. non fisik itu pemberdayaan masyarakat, bisa berwujud pelatihan-pelatihan Nah, penting nih, dan Pak. lain-lain Betul. ya. Ini yang istilahnya memang untuk memberdayakan masyarakat itu biar tidak melulu habis pakai, tapi masyarakat dalam konteks pembangunan itu juga ada pembangunan sumber daya manusia dan Ya. yang bermanfaat. Kadang kan gini Pak, kadang masyarakat itu kan seringnya, kalau masalah pembangunan infrastruktur biasanya ditangani oleh dinas terkait. Betul. Nah, yang mungkin yang lebih diharapkan masyarakat sendiri itu lebih ke ranah pemberdayaan. Dana kelurahan ini lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Betul, betul. Nah, itu gimana Pak menanggapi itu? Yang pertama mungkin harus saya edukasi dulu. Jadi pembangunan fisik ini masih terbagi dua, Mas. Ya. Terbagi dua, apa yang menjadi kewenangan dari OPD, bisa jadi DPU ataupun Perkim. Ini contoh jalan ya. Ya. Contoh jalan itu, apa yang menjadi kewenangan saya adalah jalan-jalan yang pedusunan. Jalan-jalan yang istilahnya dalam-dalam. Terus Ya. jalan yang menjadi kewenangan DPU dalam ini adalah jalan-jalan protokol ataupun jalan yang memang sudah di SK jalan menjadi aset pemerintah kota. Jalan besar-besar itu ya? Besar Oh, segala gitu. macam. Ya, Itu ya, pun ya. kalau ditarik ke atas ada yang jalan nasional itu menjadi kewenangan Oke. APBN. Saya berbicara APBD saja. Terus yang ke pemberdayaan ini bahwasanya memang pemberdayaan pelatihan ini secara konseptual memang ini tantangan mungkin strategi teman-teman lurah berbeda. Ya. Karena memang tentunya semua setiap kelurahan itu mempunyai karakteristik dan kebutuhan kearifan Berbeda. lokal sendiri, berbeda. Oke. Jadi bisa jadi kelurahan Sidoarjo Kidul pelatihan ini karena ada potensi A. Ya. Di kelurahan sebelah Kalibening pelatihan seperti ini ada potensi Ya. B. Itu kan berbeda. Baik. Jadi itulah fungsinya perencanaan itu biar kita memang menyerap dan belanja masalah dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga secara di situ juga sudah diatur di Perwali 14 itu apa saja yang bisa dilaksanakan oleh di tingkat kelurahan. Baik. Contoh kita memberdayakan mau Linmas kah, mau forum anak kah, mau Karang Taruna, bahkan sampai Pok Darwis di situ untuk pengembangan ataupun branding wilayah bisa di situ. Nah, ini Pak, kita masuk ke branding wilayah sendiri. Betul. Nah, sekarang kalau dana kelurahan tadi bisa digunakan untuk sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi karena ini program pemerintah sendiri kan selalu digaungkan adalah meningkatkan UMKM lokal. Betul. Nah, ini apakah sosialisasi semacam itu dalam arti pelatihan-pelatihan produk makanan dan sebagainya itu juga sudah dianggarkan juga atau bisa dianggarkan di dana kelurahan? Sangat-sangat bisa. Contoh, Oke. masyarakat kan sekarang dunia itu kan berkembang. Betul. Jadi penjualan marketing terus sudah lagi tidak konvensional, Iya. kita goreng, kita taruh di depan meja, kita nunggu pembeli. Betul. Sekarang kan sudah bergeser ke dunia online, dunia istilahnya e-commerce gitu. Bahasa kerennya e-commerce itu. Jadi memang masyarakat dalam hal untuk meningkatkan ataupun memberdayakan UMKM ada sangat banyak strategi. Bisa Betul. jadi kita pelatihan digital marketingnya bisa, Ya. biar pelaku-pelaku UMKM ini juga melek teknologi, menjual tidak hanya skala lokal, Ya. bisa menjual skala ya minimal keluar lah. Lewat media sosial. Media sosial ataupun Semacam Shopee. TikTok sekarang itu kan, bisa sangat-sangat bisa. Dan juga Ini pun, ya kan? Nah, betul sekali. Check out keranjang kuning segala macam. Bisa jadi gitu-gitu ya? toko itu sepi tapi ordernya luar biasa. Bisa Iya, jadi. betul. Dan Zaman ju- sekarang memang begitu, Pak. Dan juga untuk kemasan. Ya. Mungkin bisa jadi seperti di hadapan kita ini ada. Nah, ini. Nah, ini memang sengaja. Ini tadi jenengan yang bawa ada dari Terus terang ini oleh-oleh dari Sidoarjo Kidul. Oke. Jadi ini salah satu sebenarnya banyak ya. Nanti bisa di lain kesempatan akan kita UMKM bawa yang lokal lain. juga? UMKM lokal yang Oke. sudah pasarannya Ya. keluar Jawa loh ini. Oh. Keluar Jawa walaupun hanya berbahan dasar dari ketela. Di sini sebenarnya hanya saya bawa beberapa contoh. Ini ada ketela, ini ada mento bahasa mento. Iya, mento betul. Mento. Ini ada gemblong cotok. Gemblong ini ya. kalau bahasa kerennya itu singkong keju. Singkong keju ada lagunya tuh. Ah. Aku suka singkong. Kau suka keju. Alah. Jadi memang seperti ini. Tak jajale Pak, enak apa lagi? Oke. Ini dari Sidoarjo Kidul, Sidoarjo Kalilondo. Kalilondo. Sudah tahu ya berarti ya? Sedikit banyak. Memang Ini ini Pak namanya apa nih? Namanya Yas. yang punya ini. Yaska 57. Yaska 57. Nanti bisa yang mau oke. ke Sidoarjo Kidul mau beli oleh-oleh segala macam, mau disajikan hangat di rumah pas sekali karena memang ini dijual dalam bentuk frozen. Dibeli di situ ada, Ada, dibawa pulang ada. ada. Mantap. Nanti jadi istilahnya sekarang kan masyarakat juga roti segala Mantap, macam mantap. bosen kita kembali ke lokal tapi ya ini Betul. tadi pemberdayaan itu packagingnya dan lain-lain yang kita memang harus tingkatkan bersama. Ini Oke. posternya luar biasa loh. Oke. Yaska itu kalau boleh promosi sedikit nih biar manfaat nanti teman-teman Baik, ya. biar ada Silakan, yang Pak.
yang ikut serta partisipasi nantinya di warga saya. Ini juga program kita ini juga memang program untuk Biar mengangkat UMKM lokal kita. Betul Monggo. sekali. Jadi Yaska 57 marketingkan. ini Yaska ini Ilyas dan Rizka kalau tidak salah ini saya pernah ngobrol sih. Pernah ngobrol ini nama anak. Historinya Anak terus 57 itu kalau tidak salah 2005 itu mulai jualannya, 2007 mulai ke frozen. Ya. Jadi memang frozen ini dengan harapan memang biar bisa dibawa kemana-mana dan awet tahan lama. Ya. Kalau tidak salah di kulkas, di freezer itu bisa sampai 3-6 bulan. Jadi masyarakat apabila datang ke Sidoarjo Kidul beli oleh dalam bentuk frozen, nanti di rumah pada saat mungkin cocok ini musim-musim seperti ini. Betul. Sambil ngopi Grimis, seperti kita, ngopi, goreng-goreng hangat bisa untuk pengganjal perut. Nikmat. Yes. Simpelnya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi bisa diberi edukasi lewat sosialisasi yang dianggarkan oleh dana kelurahan. Sangat-sangat bisa. Baik, ya. Sekarang gini, Pak. Kalau kita ngomongin dana kelurahan, transparansinya semacam apa, Pak? Transparansinya dimulai dari Kelurahan duit iki, betul? piro meh ditemajake apa wae lah. Gitu itu masyarakat biar paham. Ya. Yang pertama memang kita anggaran setiap kelurahan berbeda-beda. Baik. Jadi pagu anggaran itu sudah ditetapkan oleh Bapeda dalam hal ini berdasarkan kriteria tertentu. Jadi mungkin kelurahan Sidoarjo Kidul dengan Kali Bening, dengan Gendongan, dengan Kota Winaon Lor atau Kidul beda-beda. Karena memang penentuan pagu anggaran ini berdasarkan sebagai contoh luas wilayah, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan dan lain-lain. Ini tapi secara angka sudah disampaikan. Berapa nanti saya untuk tahun 2000 besok 2025 itu mau mendapat anggaran berapa itu sudah tahu. Itu sampai tingkat RT masyarakatnya tahu ya. Misalnya kelurahan Sidoarjo Kidul tuh dana kelurahannya sekian ratus juta misalnya. Kalau mungkin itu bisa sambil jalan, tapi yang jelas dengan pada saat proses musyawarah di pramusyawarah itu kita sampaikan. Jadi kita di situ diskusi itu menentukan kita punya anggaran katakanlah 1 miliar gitu ya. Itu 35%-nya untuk pemberdayaan, 65%-nya untuk fisik. Lah di situ nanti baru dipilah-pilah. Oh, butuh yang ini. Kita paskan di anggaran tersebut kira-kira seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan. Di sini memang harus ada kesepakatan dan masyarakat tahu itu jumlahnya itu tahu. Yang di sini kita bekerjasama dengan LPMK dan seluruh ketua RW tentunya. Nanti di RW ke bawah itu kita bagi-bagi tugas lah. Kalau dana kelurahan sendiri, Pak, itu kan pasti ada sarana fisik. Ya kan bangun apalah, gorong-gorong atau apa-apa. Nah, itu mosok si Rano kanggo Pak Lurah pirang persennya? Ya asli tetap ada, tapi selaku lurah itu ya adanya dari honor saya. Resmi. Oh, nggak ada yuk. LPMK Julali, Lurai, Diopeni. Sudah tidak zamannya sekarang itu seperti itu karena memang akuntabilitas menjadi sasaran utama dalam proses pembangunan. Ini sudah digaungkan tingkat nasional sampai bawah. Masyarakat itu bisa mengawasi kok. Dan juga yang perlu digaris bawahi atau diketahui memang pelaksana proyek ini adalah di Pokmasnya. Di Pokmasnya yang melaksanakan, jadi kelurahannya seperti kayak pendampingan. Kita mengadministrasikan, kita mengkontrakkan, nanti yang mengerjakan dari LPMK dalam hal ini Pokmasnya. Itu nanti anggaran dari kota itu langsung tidak melalui rekening kelurahan, langsung ke Pokmasnya untuk melaksanakan anggaran yang sudah misalkan 500 juta saja. Misalkan 10%-nya 50 juta loh, Pak. Tenan. Ya bisa dilihat nanti mobil saya sudah ganti. Yakin. Lurah Sidoarjo Kidul dan lurah di Insya Allah di kita harus kunuzon, apalagi di kota Salatiga, kota yang kecil, segala macam informasi bisa tersampaikan dengan cepat. Masyarakat bisa mengawal pembangunan ataupun mengawal akuntabilitas. Ini yang menjadi sasaran utama. Dan itu komitmen. Oke, baik. Oke, untuk menutup perbincangan pada pagi hari ini, Pak, Musrenbang sebagai dokumen dana kelurahan itu seberapa penting? Yang pertama itu bukan masalah penting, itu urat nadi ya. Bahasanya istilahnya jantungnya. Jadi yang namanya jantung pondasi itu ibarat rumah, kalau tidak ada pondasinya ambruk. Baik, betul. Jadi kita juga tidak melulu apabila kita pekerjaan diperiksa kok. Setelah pekerjaan ini selesai dilaksanakan akan ada pemeriksaan ataupun pendampingan pembinaan dari teman-teman inspektorat ataupun dari BPK sendiri. Maka dari itu dokumen ini sebegitu pentingnya itu sebagai dasar aku bangun jalan
di wilayah ini dasarnya sudah disepakati dari dokumen perencanaan pembangunan ini. Nanti yang mengerjakan ini terus berdasarkan studi pendampingan juga dari TFL itu ada tenaga teknis yang mendampingi di setiap kelurahan. Itu anggaran usulan 100 juta ternyata pada saat digambar segala macam oleh tenaga ahli. Jadi tidak Pak Lurah bukan teknis, tidak teknis lah. Dari warga juga otomatis dengan kelemahannya ada tenaga yang memang jebule anggaran 80 juta. Jadi insya Allah tetap akan terfilter seperti itu. Jadi semua dana kelurahan di dalamnya ada perencanaan atau pembangunan apa saja baik infrastruktur maupun non infrastruktur semua detail, jelas Detail. dan bisa dicek. Cek. Pak Lurah sudah dapat honor tadi. Ya, resmi tapi resmi. ya. Itu pun berbeda. Nggak yang pagu anggaran lah kita dapat. Kita yang bos Jolali loh itu bos. sebagai penghargaan. Itu enggak ya? Enggak berani. Oke, baik. Nanti dikira Pak Lurah seperti apa nanti di dalamnya. Itu luar biasa. Insya Allah Ini adalah kita bersyukur komitmen saja. lurah-lurah sekecamatan Insya Allah sekota Salatiga dan malah sekota Salatiga dan Iya. moga-moga semuanya. Semoga. Ya kan sebagai pelayan masyarakat kita Betul. sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan tunjangan. Betul. Apalagi yang berbuat yang paling baik untuk masyarakat. Betul sekali dan ya karena kita selaku ASN, Lurah pun juga dengan segala keterbatasan, intinya kita bersedekah. Betul. Selama saya di Sregidul, insya Allah saya akan mewakafkan waktu saya untuk kemajuan masyarakat. Kerennya seperti itu. Kerennya seperti itu, Mang. Ya kita cari sedulur saja, yang jelas kita Ya. bisa bersinergi bareng. Ini ya saya doakan Pak 50 tahun lagi tetap jadi lurah. Enggak. Mungkin Oke. dengan beliau ini ya kan, siap kita diskusi ini bisa menjadikan pemahaman pengetahuan. Sarana edukasi juga. Sarana edukasi. Musrembang itu masyarakat kayak ini. biar enggak menerka-nerka banyak curiga bahwasanya musrenbang yang di dalamnya ada pembangunan itu tetap transparan Betul sekali. dan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah Regulasi dituangkan. sudah ada aturan-aturan semua mulai pengadaan barang jasa, aturan apapun ada di situ. Oke, baik. Peng-SPJN. Terima kasih Pak Lurah. Sehat. Sehat. Sukses selalu. Lain waktu kita ke UMKM yang lain. UMKM yang lain dan Iya. sambil ngopi juga. Betul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dadah.